warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita menyempurnakan dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Karena Nabi bersabda, innallaha yuhibbu idza amila amalan amdan ayyukina, yang artinya sesungguhnya Allah itu cinta, Allah itu suka kepada seorang hamba yang ketika dia beramal suatu amal kebaikan mereka menyempurnakan. Jadi ketika dia berbuat kebaikan, entah itu sholat, entah itu zakat, atau kita baca Quran atau pengajian, mari kita sempurnakan sesuai dengan syarat, rukun dan fadilah-fadilahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu saat ada seorang petani yang gagal panen. Kemudian dia mengadu kepada seorang ulama. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya sering gagal panen. Kira-kira apa nasihat Pak Kiai kepada saya? Kemudian Pak Kiai tadi berkata, perbanyaklah istighfar. Kemudian ada pasangan yang sudah lama belum diberi anak. Dia juga mengadu kepada ulama yang sama. Pak Kiai, saya sudah sekian tahun berumah tangga, tapi belum diberi putra atau amanah. Kira-kira apa nasihat Pak Kiai kepada saya? Maka Pak Kiai berkata, perbanyaklah istighfar. Kemudian di kali yang lain ada seorang pedagang yang tidak atau yang selalu rugi dalam berdagang. Kemudian juga minta fatwa kepada Kiai tadi dan dia juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Jadi 3 persoalan atau 5 atau 10 persoalan, kalau kita tarik benang yang sama itu masalahnya cuma 1, Kenapa? Karena kakean dosa. Di masalah-masalah itu muncul karena kebanyakan dosa yang kita lakukan. Nah, dosa-dosa itu akan hilang, hapus, musnah kalau kita mau untuk beristighfar. Jadi kuncinya kita terhindar dari musibah itu sebenarnya adalah tentang istighfar. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang istighfar dengan harapan kita bisa untuk bermulazamah dengan istighfar.
memaknai, mementingkan, memberikan arti yang tinggi, yang besar, yang penting pada istighfar. Dan semoga kita dengan istighfar kita, semua masalah hidup kita akan diatasi oleh Ta'ala sejak dunia sampai besok di akhirat. Amin. Kita awali dengan suatu makhluk atau perkataan atau pepatah Arab yang mengatakan bahwa al-insanu makhluqun wa nisyan, yang artinya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Dari kalangan Nabi, Rasul, orang-orang yang mulia pun pernah salah. Apalagi kita manusia biasa yang sering salah dan bangga dengan kesalahan kita, atau juga sering lupa, ya. Apalagi pas nyarutang sok lali. Nyarutang lali. Ya itu adalah manusia. Lah kemudian kalau sudah salah terus bagaimana? Sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertobat. Yang tobat itu diawali dengan namanya iktiraf atau pengakuan dosa. Orang tidak akan bisa tobat kalau nggak ngaku dosa. Jadi harus pengakuan, ngakoni dosa, terus kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, kemudian dia minta Allah, minta ampun. Nah kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda bahwa kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak Adam, tiap-tiap manusia termasuk kita Bapak Ibu itu khata'un, adalah makhluk orang yang berbuat salah. Wa khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertobat. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa tobat itu harus mau mengakui kesalahan. Lah padahal kalau kita cermati dalam kehidupan, mengaku salah itu bukan perkara yang mudah. Setiap orang termasuk kita, kebanyakan tuh boleh bener dhewe nyalahke wong liya. Orang sana Pak, nek wong mriki ora beda kowe. Maka suatu kelebihan atau suatu kebaikan jika orang-orang itu mau untuk mengakui kesalahan, ya. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, mengaku salah itu bukan suatu kehinaan, bukan hina, tapi suatu kemuliaan. Sebaliknya nggak mau mengaku suatu kehinaan, ya. Atau yang lainnya, mengaku salah itu tidak setiap orang bisa. Hanya orang-orang yang dilonggarkan Allah hatinya yang mau dan mampu mengakui kesalahan. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu ringan untuk mengakui kesalahan, meskipun kadang-kadang kita juga tidak salah. Ngaku salah nggak masalah. Ini harus kita biasakan mengakui salah kita. Lah nanti kalau kita semakin mau ngakui salah, Allah akan tunjukkan kepada kita, sehingga kesan yang kecil pun akan terlihat. Ya, contoh saja, Nabi Ibrahim itu selama hidupnya berbohong cuma 3 kali itu menyesal. Ping 3 selama hidup itu menyesal, awak iki wong ping pinten. Kita pun ping pinten, ping 3. 3.000. Enggak nyesal-nyesal Pak nggih. Ya. Maka mari kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Yang kedua, mulai dari para nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad, orang yang pernah salah satu kesalahan, dan ketika salah kemudian dia minta ampun.
Kita awali dari nenek dan kakek moyang kita, Nabi Adam AS bersama istri tercintanya yaitu Hawa. Ketika keduanya telah melanggar aturan Allah, melanggar larangan untuk makan buah tertentu, terus dilanggar, terus dia tahu itu suatu kesalahan, terus apa yang dikatakan? Apakah dia mencari alasan atau tidak? Beliau berdua dengan tawanduknya, dengan rendah hatinya, dengan iktirafnya mengakui kesalahannya. Allah abadikan di surat Al-A'raf ayat yang ke-23, kala keduanya berkata, Adam dan Hawa berkata, Rabbana dolamna anfusana, wahai Tuhanku, ya Allah, aku telah berbuat dolim pada diriku dengan berbuat dosa, dengan melanggar aturan-aturanmu. Wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna, dan tidak merahmat aku, la takunanna minal khosirin, sungguh aku akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi, yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi dosa-dosa yang tidak terampun itu menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan-siksaan. Makanya monggo kita semuanya sekali lagi banyak-banyaklah untuk minta ampun kepada Allah. Apalagi kita orang-orang yang hidup di akhir-akhir zaman, di mana namanya fitnah itu sudah muncul dari tempat turunnya hujan. Maksudnya semua tempat itu memungkinkan munculnya berbagai macam dosa. Tidak cuma di kota, di desa juga begitu, Tidak cuma orang dia, tapi anak itu juga seperti itu, Nah, dengan kita banyak istighfar, semoga dosa kita bisa diampuni. Terus kemudian selain Nabi Adam juga Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh itu bersalah? Karena dakwahnya yang 950 tahun cuma dapat murid 80 Pak. Saking mangkelnya, saking anyelnya, terus berdoa kepada Allah Ta'ala, Robbi la tandar aldi minalkanya dayar. Ya Allah, umat saya itu saya dakwai dengan berbagai macam cara kok yo ndablek men, mboten purun iman, pun binasakanlah orang kafir dari dunia, jangan kau sisakan. Meskipun cuma satu orang, jangan kau sisakan, engkau habiskan saja semuanya. Itu menunjukkan kurang sabar. Padahal 150 tahun. Nek kados lombong kok dakwah ten sabrang 20 tahun ketok murid kira-kira ribu. Ukur Pak Gena. Terus 9 tahun tuh dianggap tidak sabar, terus disalahkan. Kenapa? Karena ya memang yang memberikan kita itu bukan manusia kok, tapi Allah Ta'ala. Memang kamu nggak bisa kan memberikan kita itu, tapi nggak bisa. Tugasmu cuma menyampaikan, tugas cuma menerangkan, menjelaskan, tidak memberikan suatu keimanan. Terus dia merasa salah. Lu wong dakwah rasa ban itu nggih salah. Mboten wong kados Allah, wong dakwah rasa ban itu nggih salah. Kemudian dia berdoa atau minta Allah, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, walidayya, dan juga kedua orang tuaku, waliman dalam baitiya, dan yang masuk ke dalam rumahku, bimakna kapalku, yang jumlahnya berapa? 80 orang. Ya.
yang mukminan, yang beriman, wal mukminin, dan juga kepada orang beriman secara umum, baik laki maupun perempuan. Jadi yang didoakan, dimintakan ampun itu tidak cuma dirinya, tapi juga yang orang-orang di sekelilingnya, bapaknya dan orang-orang beriman yang mau beriman kepada Nabi itu dimintakan ampun. Nah, dengan ayat ini menjelaskan bahwa kita itu kalau minta ampun jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, kita doakan bapak ibu kita, Robbi firli wali walidayya warhamhuma Rabbani shghiro, ya. Atau kita doakan orang-orang dekat kita, orang-orang yang dia sangat-sangat semangat untuk berislam, untuk kita doakan, ya. Kita dengar ada saudara kita, maaf saja, yang selama ini sering bermaksiat, kemudian dia tobat, kita doakan semoga dihapus dosa-dosanya dan sebagainya. Jadi dari ini sekali lagi, mendoa minta ampun tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga mendoakan kepada orang-orang yang kita cintai. Terus kemudian istighfarnya Nabi Ibrahim, meskipun dia sudah mendapatkan titel Khalilullah, kekasih Allah, tetap dia juga manusia, artinya pernah berbuat salah. Yang tadi saya sampaikan, setidaknya beliau Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Yang pertama, ketika diajak untuk berburu oleh Raja Namrud, dia alasan, maaf ya, perut saya sedang sakit, saya izin saja nggak ikut berburu, ya. Padahal setelah mereka pergi berburu, terus Nabi Ibrahim masuk di ruang berhala, terus ngepuru ibarat tadi, ya. Jadi orang loro ngaku loro dosa betul nggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ditanya, wahai Ibrahim, oleh Raja Najasyi, ini wanita cantik ini siapa? Yang kedua ketika patung-patungnya sudah patah remuk, ditanya, Ibrahim, siapa yang merusak patung ini? Itu loh yang besar. Dia cuma menunjuk itu yang besar, tapi yang sing ngeprui berarti sing gede dhewe. Lah sajene kurang. Nanti terus berhalane kuwi terus sing gede dhewe terus nesu. Ora mungkin mongso benda mati kok ngeprui sing liyane. Lah nek ra mungkin urip, lah kok mbok sembah, mbok jaluki. Berarti kan juga salah. Ya. Wis pokoke iki kudu kowe. Okay. Kemudian dilemparkan di api. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika hijrah ke Najasyi, Raja Najasyi tanya, wah Ibrahim, ini siapa perempuan cantik ini? Oh, ini adalah saudara saya, padahal adalah istrinya. Ada yang menjelaskan Bapak Ibu, ini terutama ibu ya. Kecantikan itu dibagi 3, Pak. Kecantikan dibagi 3. Sepertiga untuk Hawa, sepertiga untuk Sarah istrinya Nabi Ibrahim, sepertiga ditung wong wedok sak dunya tekan dina kiamat. Jenengan iku dum-duman sepertiga ditung wong sak harat-harat. Termasuk istri kita juga begitu. Jadi Sarah tuh cantik sekali. Kemudian ditanya, ini siapa? Oh, itu saudara saya. Maksudnya saudara seagama, gitu. Oh, kalau begitu tak nikahinya, semonggo kalau mau, gitu. Nah, setelah mau menikahi, mau mengumpuli, kemudian orang turunkan burhan, nggak jadi. Loh, ini aslinya siapa? Istrimu apa saudaramu? Yaitu istri saya. Lah kenapa kamu mengatakan saudara? Ya untuk menghormati panjenengan saja, ya. Karena penjara sudah ketok rodok seneng kalau bojoku. Oh, kalau begitu sekarang kamu tak tambah.
ya anak saya namanya Hajar, tak kasihkan kepada engkau biar dia jadi istri kamu, ya. Kemudian nanti istrinya jadi pinten Bu? Kali Bu nggih. Nah, sinten Bu? Hajar dan Sarah. Terus 3 kebon tadi, kemudian Ibrahim juga minta ampun, ya. Di surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-41 firman, Rabbana firli wali walidayya. Wahai Tuhanku, wahai Allah Ta'ala, ampunilah aku, wali walidayya, dan juga kedua orang tuaku. Meskipun nanti Nabi Ibrahim ketika istighfar mintakan ampun kepada Allah untuk bapak ibunya tidak diterima. Kenapa? Karena bapaknya tidak beriman. Bapaknya bukan orang beriman. Wahai Ibrahim, seandainya engkau mintakan ampun kepada untuk bapakmu 70 kali, tidak akan aku ampuni. Ya Allah, kalau 70 tidak engkau ampuni, aku tambah. Dari 70 akan aku tambah. Aku masih sanggup untuk memintakan ampun kepada untuk bapakku yang ku cintai. Terus nanti Allah Ta'ala ada yang mengatakan melemparkan cempe, ya, atau anak kambing yang sudah mati, atau bahasa kita adalah batang atau bangkai. Terus Allah bertanya atau berfirman, wahai Ibrahim, lihatlah bangkai anak kambing di sebelah kamu itu. Oh iya ya Allah Ta'ala, bagaimana pendapatmu? Oh ini bangkai kambing yang tidak berharga, yang hina ya Allah Ta'ala. Wahai Ibrahim, bapakmu itu lebih dibanding dengan bangkai kambing itu. Terus kemudian Nabi Ibrahim tidak memintakan lagi kepada Allah untuk mengampuni pada bapaknya. Jadi meskipun nanti untuk memintakan ampun untuk bapaknya itu tidak ditahukan, tetap dimintakan. Wal mu'minina, dan juga bagi orang-orang beriman, yang melakukan hisab di hari ketika nanti orang akan menghadapi hisab. Jadi sebelum hisab, sebelum dihitung, Allah Ta'ala akan menutup, mengampuni dosa-dosa orang yang beriman. Seandainya Bapak, ada orang namanya si A. Si A itu punya kebaikan 100, dosanya 500, jelas masuk neraka. Tapi kemudian yang 5 itu diampuni Allah, sehingga ada kebaikan 100, jadi masuk surga, nggak usah masuk dalam neraka, ya. Itu berkat dari doa Nabi yang dulu, Nabi Ibrahim, dan juga berkat syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Ya, makanya kita semuanya harus banyak-banyak berterima kasih kepada para nabi. Terus kemudian berikutnya istighfarnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Nuh itu terkenal dengan nabi yang tegas, nabi yang disiplin, nabi yang bahasa desa niki niku nabi yang temperamental, kurang sabar sidik, ya. Ketika Nabi Musa melihat 2 orang yang sedang berkelahi, satu dari kalangan orang Mesir Kipti, satu dari kalangan orang Bani Israil, dan Nabi Musa adalah keturunan Bani Israil, maka orang Kipti itu langsung dipukul, Pak. Sekali pukul tersek langsung mati, melebihi Mike Tyson. Sekali pukul itu langsung mati, saking kuatnya Nabi Musa. Bahkan dalam kisah hadis dikatakan ketika Nabi Musa memukul batu besar, tok gitu, batunya tuh dekok gitu. Tangannya nggak masalah. Kalau kita tok, tangan kita yang bermasalah. Lah karena dia sudah membunuh orang, terus itu suatu kesalahan, terus dia minta ampun, maka
Di surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 151 Allah berfirman, qala berkata Musa, Rabbi firli wa li akhi. Wahai Tuhanku wa ta'ala, ampunilah aku dan saudaraku si Harun, Nabi Harun. Kenapa? Karena keduanya itu merasa Dipa itu didustakan, tidak dipercaya oleh orang-orang Bani Israel yang dibimbing, tapi banyak yang melanggar. Utamanya ketika mereka sama menyembah kepada anak sapi yang terbuat dari emas. Wa akhina fi rahmatika, dan masukkan kami ke dalam rahmatmu supaya tidak banyak salah. Warham wa in wa anta dan engkau adalah sebaik-baik, sebelas kasihnya dan yang maha belas kasih. Jadi saking kalangan Nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad, mereka semuanya juga pernah berbuat salah, dan mereka banyak yang beristighfar, ya. Nah, makanya kita semuanya jangan sampai kita tidak istighfar. Sudah hidupnya akhir zaman, banyak dosanya. Tapi kalau nggak banyak istighfar, berarti nanti banyak dosa yang tidak terhapuskan, sehingga muncul namanya apa? Musibah. Habis Cianjur, Garut, habis Garut Semeru Watuk, habis Semeru Watuk, kemudian Jember Selatan juga meluap, kemudian kemarin Pacitan dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena banyaknya dosa-dosa manusia yang mereka lakukan. Terus kemudian istighfarnya Nabi Daud. Nabi Daud juga pernah salah, ya. Apa salahnya itu? Nabi Daud tuh punya istri, Pak, cuma 99, gitu. Bojone ming 99. Terus ada bawahannya yang dia punya istri cantik. Terus dalam hatinya pengen lah, bojone bawaanku kok ya ayu men to. Dia pengen supaya istrinya kemudian dinikahi oleh Nabi Daud. Terus kalau yang berbuat Nabi Daud, seorang raja dan juga seorang nabi, yang berani mengingatkan siapa? Nggak ada. Tapi salah, gitu. Yang mengingatkan Allah. Ketika Nabi Daud sedang di mihrabnya, di kamarnya dikunci, sedang berzikir, kemudian ada 2 orang masuk. Loh. Kamu siapa? Oh, saya ini 2 orang yang sedang bersengketa, wahai Nabi Daud. Loh, apa sengketa kamu? Sengketa saya, saudara saya ini punya kambing betina 99. Sedangkan saya punya kambing betina cuma 1. Lah maksudnya dia itu kambing saya diminta sekalian biar genap 100. Dan dia lebih pintar ngomong daripada dengan saya. Coba ini kamu kasih nasihat bagaimana? Oh, enggak bener itu kamu itu. Sudah punya kambing betina 99 kok masih milik yang 1. Enggak bener itu. Oh gitu, iya. Ngilang Pak, seling ngilang Pak. Oh berarti ini mengkritik saya. Ya, terus dia sujud tersungkur, terus dia minta ampun. Ya, di surat Shad surat yang ke-38 ayat 24 firman, Bandonna Daud, dan Daud merasa annama fatannahu, sesungguhnya dia itu telah terfitnah. Lah bojomu wis 99 kok ya sik ngambil ngene wong liya. Dia merasa. Terus pun pasta rabbahu,
Maka dia kemudian minta ampun kepada Allah Tuhannya, wa rokian wa anab, dan kemudian dia sujud dan dia bertobat. Niku kalangannya para nabi. Yudo istighfar, yudo salah, itu namanya manusia seperti itu. Kalau kalangan para nabi, orang-orang yang suci saja banyak beristighfar, sekali lagi apalagi kita manusia biasa yang biasa dengan dosa-dosa, bahkan kadang bangga dengan kesalahan kita, bahkan kadang kesalahan itu kemudian ditradisikan, dibiasakan seakan-akan tidak salah. Yang dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu ya, yang dulu ketika masih tahun 70-an loh ya, nek pas subuh niku gaweane golek jiblokan linju, jiblokan pelem, gitu. Dipakannya orang lain, gitu. Nek pun tiba rumangsa sah milik bersama. Gimana? Kalau belum tiba, dirok ya, nek ra dirok digebyok dan tiba. Loh, pada secara agama bahwa orang punya tanah itu haknya mulai dari tanah sampai ke bawah, sampai poros bumi, sampai atas sana. Ya meskipun sudah jatuh tuh ya miliknya pemilik tadi. Ya coba kalau tibonya kemudian dikalian terus kayak tekan sana lah, itu baru kamu mampu. Itu dulu kita merasa sah, gitu. Padahal itu tidak sah, gitu. Makanya harus kita belajar. Jangan sampai nanti merasa benar tapi enggak benar menurut saya. Nah, kita lanjutkan. Terus kemudian berikutnya ya. Perintah untuk beristighfar. Kita orang Islam diperintah Allah untuk banyak-banyak minta ampun. Di surat Muhammad surat yang ke-47 ayat 19 Allah berfirman, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas untuk dimintai ampun, tidak ada yang pantas untuk dimintai rezeki dan sebagainya kecuali Allah. Jadi pantasnya kamu minta ampun ya hanya kepada Allah. Kamu tidak pantas minta ampun kepada berhala, ya. Maka fastaghfir li dzambika, maka mintalah ampun untuk dosa-dosa kamu. Walil mu'minin wal mu'minat, dan juga mintakan ampun kepada orang-orang beriman, baik yang laki maupun yang perempuan. Sebagian hadis mengatakan Bapak Ibu, kita dilarang jadi orang yang bakhil atau udil. Salah satu cirinya orang yang pelit bakhil itu adalah orang yang kalau berdoa hanya untuk dirinya. Sehingga kalau kita terlebih pada orang yang bakhil, ketika kita berdoa, monggo kita juga mendoakan kepada saudara kita, utamanya orang-orang beriman. Makanya kalimat walil mu'minina wal mu'minat itu harus kita sertakan sebagai bentuk infak kita kepada orang lain. Makanya dulu juga pernah saya sampaikan, kalau bisa Bapak Ibu, kita itu harus setiap hari infak, Pak. Harus setiap hari infak. Infak apa? Ya kalau punya uang pakai uang. Kalau punya uang ya pakai barang, pakai beras. Kalau punya barang ya pakai tenaga. Kalau punya tenaga pakai doa. Gak bisa doa, belajar doa. Ya harus kita mau untuk infak. Bahkan kalau bisa tanamkan kita ini harus selalu tangannya di mana? Di atas. Mikirnya tangan di atas, jangan mikirnya tangan di bawah. Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain, saudara saya?
Jangan apa yang dapat saya minta, bukan, tapi saya berikan. Oh, saya nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya tenaga, tapi saya masih punya doa. Ya, saya bisanya untuk mendoakan, tak doakan kepada saudara saya. Ya, jadi ini adalah perintah untuk istighfar. Mari kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Terus kemudian Ibn Umar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau dalam suatu majelis seperti ini, kan namanya majelis ya. Fil makari wal-fitin mi'atu maratan, bahwa Nabi ini ketika dalam suatu majelis itu tidak kurang dari 100 kali dalam beristighfar, pada di majelis-majelis yang baik. Apalagi pada masa yang tidak baik. Artinya bahwa itu sesering mungkin untuk istighfar. Kenapa? Karena ya memang kita tuh sesering mungkin datang berbuat salah. Makanya istighfar itu nggak ada batasnya, sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian dikatakan Rabbi firli wa tub alayya. Wahai Tuhanku, aku minta lindung kepadamu dan tobat atasku atas dosa-dosaku. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi minta ampunnya hanya kepada Allah, jumlahnya tidak terbatas. Boleh siang, malam, pagi, sore, silakan untuk berbanyak-banyak istighfar. Dalam kesempatan yang juga begitu, perbanyak istighfar dan zikir kita. Apalagi kalau mau saja kita masih banyak berbuat lalu, mari kita perbuatan itu diganti dengan banyak istighfar. Insya Allah nanti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Terus kemudian Aisyah juga berkata, sebelum meninggal Nabi banyak mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah maha ta'ala wa bihamdihi, dan dengan memujinya astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah dan aku tobat kepadanya. Sebagaimana lazimnya orang yang meminta, biasanya ngelemse pakai ngelemse. Wah, panjenengan itu wong sing paling apik dhewe sak sabar, sing paling dermawan, putra-putrane yo bagus-bagus, ayu-ayu, pinter-pinter. Pangapunten kula badhe nyerempet alto. Lah pinten mboten kathah, namung 15 yuta. Niki kula nembe gadah 15.000. Jadi kita juga begitu. Minta kepada itu ngelem dulu. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah Ta'ala, dan hanya dengan memuji padamu astagfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun ya Allah, hanya Engkau yang dapat mengampun dosa-dosaku, dan aku tobat kepada Engkau, tidak akan mengulangi lagi dosaku. Parampung gimana meneh, mergo niki jenenge menungso. Orang-orang dosa kenyataannya dia tetap cek dosa, sengaja cek digoda setan. Nah, maka dari ini kita simpulkan, Bapak Ibu, kesempatan kita untuk beristighfar menika monggo diperbanyak. Istighfar tidak harus tidak dalam keadaan suci. Boleh tidak suci, maksudnya ketika kita tidak berwudu itu boleh untuk istighfar. Beda dengan sholat. Sholat harus dalam keadaan suci. Ngentut batal nggak boleh sholat, wudu lagi. Kalau istighfar boleh, ya.
di tempat tidur, di pasar, di rumah, di atas kendaraan, kita harus banyak istighfar. Insya Allah nanti kalau kita banyak istighfar, Allah akan memberikan berbagai macam pertolongan. Nabi sabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'allahu lahu min kulli dhaikin makhrajan, Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi, masalah sosial, ekonomi, kesehatan. Wa min kulli hammin farjan, dan Allah akan mengubah kesedihannya menjadi kegembiraan. Walhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu adalah hasil dari istighfar. 3 hal, kita akan diberi solusi dari masalah kita, diubah kesedihan jadi kegembiraan, dan diberi rezeki darah yang tidak disangka. Maka maksud lagi kita perbanyak istighfar kita, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, melancarkan rezeki kita, menyelesaikan masalah kita, dan kita akan selalu dibimbing untuk istiqomah di jalannya sampai akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.